Halo untuk teman-teman semua, siapapun dan dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Katie Anggraini, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, jurusan D3 Analis Kesehatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Elvina Juniarti. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, jurusan D3 Analis Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Neni Wahyuni, mahasiswa D3 Analis Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan tentang cairan semen atau sperma dan cara melakukan pemeriksaan cairan semen atau sperma yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh rekan saya, Katie Anggraini. Selamat menyaksikan. Jadi, pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang penjelasan apa itu cairan semen atau sperma beserta dengan pemeriksaannya. Jadi yang pertama ada definisi cairan semen atau sperma. Spermatozoid atau sel sperma atau spermatozoa berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti benih dan makhluk hidup. Adalah sel dari sistem reproduksi jantan. Sel sperma akan membentuk zigot. Nah, zigot inilah adalah sebuah sel dengan kromosom lengkap yang akan berkembang menjadi embrio. Peran aktif spermatoson adalah sebagai sel gamet jantan sehingga penting pada keberhasilan munculnya individu baru. Oleh karena itu, di dalam reproduksi sering diperlukan adanya standar kualitas spermatozoa. Kemudian ada komposisi sperma. Sperma adalah zat cair atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, yakni vesica seminalis, epididymis, Cowper, dan litre. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli seminiferi. Selanjutnya ada morfologi dari cairan semen atau sperma. Sperma atau disebut juga dengan spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Struktur sel sperma atau cairan semen terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kepala, bagian tengah, dan bagian ekor atau bisa juga disebut dengan flagellata. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ini mengandung akromosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Kemudian pada bagian tengah atau lehernya mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma itu sendiri. Yang kemudian terakhir ada ekor sperma, yaitu berfungsi sebagai alat gerak. Sel sperma akan mengalami proses pembentukan dan pemasakan atau bisa juga disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel. Hal ini bertujuan untuk membentuk sperma yang fungsional. Pematangan sel ini terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal atau jaringan epitelium benih. Proses pembentukan spermatozoa atau spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama ada hormon LH atau luteinizing hormon. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Jadi pada masa pubertas, androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Yang kedua ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan APB atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Proses pemasakan spermatosit menjadi spermatozoa disebut juga spermatogenesis. Ini terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu selama 2 hari.
Proses pembentukan atau pematangan sel sperma mempunyai 3 fase. Yang pertama ada fase pertumbuhan, kemudian fase pembelahan, dan fase diferensiasi. Yang pertama ada fase pertumbuhan. Pada fase ini, sel-sel calon induk sperma akan tumbuh, membesar, dan berduplikasi. Pada fase ini juga terjadi penambahan materi inti, sintesis DNA, dan sintesis organel sel. Akhir dari fase pertumbuhan terbentuklah spermatogonium atau sel induk sperma yang sudah siap untuk melakukan pembelahan. Berikutnya ada fase pembelahan. Tiap spermatogonium yang terbentuk pada fase pertumbuhan tadi akan mengalami proses pembelahan. Spermatogonium yang terbentuk akan menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer inilah yang akan mengalami pembelahan. Pembelahan yang terjadi adalah pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang terjadi pada pembentukan gamet yang bertujuan untuk mereduksi jumlah kromosom. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 dan membentuk 2 buah spermatosit sekunder. Jumlah kromosom sel spermatosit sekunder adalah setengah dari sel spermatosit primer. Proses pembelahan belum selesai. Spermatosit sekunder yang terbentuk akan segera mengalami pembelahan menjadi 4 buah spermatid. Nah, spermatid inilah yang akan menjadi sel sperma. Kemudian spermatid yang terbentuk pada fase pembelahan harus mengalami perubahan. Hal ini dimaksudkan agar mampu berenang mencari letak sel telur. Bentuk awal yang hanya berbentuk bulatan dirasa tidak mungkin mampu mencapai sel telur. Maka dari itu, spermatid harus mengalami diferensiasi menjadi sel-sel sperma yang siap untuk membuahi sel telur. Setelah proses diferensiasi, terbentuklah 4 buah sel sperma yang aktif yang strukturnya sudah berubah. Kini, sperma berbentuk seperti seekor berudu dengan bentuk kepala seperti mata panah dan berekor panjang. Tentu saja, bentuk seperti ini dimaksudkan agar sel sperma bisa dengan mudah berenang mencapai sel telur. Selain itu, pada bagian kepala terdapat organel aparatus Golgi yang berfungsi pada saat penetrasi. Saya akan menyampaikan tentang kelainan pada sel sperma. Yang pertama yaitu jumlah sperma. Cairan yang dikeluarkan pria pada saat ejakulasi sewaktu senggama disebut cairan semen. Volume normal cairan semen sekitar 2-5 mili. Cairan semen ini berwarna putih mutiara dan berbau khas langu dengan pH 7-8. Volume cairan semen dianggap rendah secara abnormal jika kurang dari 1,5 mili. Volume semen melebihi 5 mili juga dianggap abnormal. Dalam cairan semen, inilah jumlah spermatozoa merupakan penentu keberhasilan memperoleh keturunan. Yang normal, jumlah spermatozoanya sekitar 20 juta per mili. Pada pria ditemukan kasus spermatozoa yang kurang oligospermia atau bahkan tak ditemukan sel sperma sama sekali azoospermia. Kecuali sel-sel spermatozoa, dalam cairan semen ini terdapat zat-zat lain yang berasal dari kelenjar-kelenjar sekitar reproduksi pria. Zat-zat ini berfungsi menyuplai makanan dan mempertahankan kualitas spermatozoa sehingga bisa bertahan hidup sampai masuk ke dalam saluran reproduksi wanita. Yang kedua, kelainan bentuk atau morfologi. Sperma yang normal berbentuk seperti kecebong, terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Kelainan seperti kepala kecil atau tak memiliki ekor akan mempengaruhi pergerakan sperma. Itu tentu saja akan mempersulit sel sperma mencapai sel telur. Yang tiga yaitu pergerakan lemah. Untuk mencapai sel telur, sel sperma harus mampu melakukan perjalanan panjang ini. Ini pun menjadi penentu terjadinya pembuahan. Jumlah sel sperma yang cukup jika tak dibarengi pergerakan yang normal membuat sel sperma
tak akan mencapai sel telur. Sebaliknya, kendati jumlah sedikit namun pergerakannya cepat, bisa mencapai sel telur. Kasus lemahnya pergerakan sperma atau asthenospermia kerap dijumpai. Ada kalanya spermatozoa mati atau necrospermia. Gerakan spermatozoa dibagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama bergerak cepat dan maju lurus, yang kedua bergerak lambat dan sulit maju lurus, yang ketiga tak bergerak maju atau bergerak di tempat, dan yang keempat tak bergerak. Katakan normal bila memiliki gerakan normal dengan kategori A lebih besar atau sama dengan 25% atau kategori B lebih besar atau sama dengan 50%. Spermatozoa yang normal satu sama lain terpisah dan bergerak sesuai arahnya masing-masing. Dalam keadaan tertentu, spermatozoa abnormal bergerombol berikatan satu sama lain dan tak bergerak. Keadaan tersebut dikatakan terjadi aglutinasi. Aglutinasi dapat terjadi karena terjadi kelainan imunologis di mana sel telur menolak sel sperma. Selanjutnya, cairan semen terlalu kental. Cairan semen yang terlalu kental mengakibatkan sel sperma sulit bergerak. Pembuahan pun jadi sulit karena sel sperma tak berhasil mencapai sel telur. Pada kasus normal, saat diejakulasikan, cairan semen dalam bentuk yang kental akan mencair atau likuifaksi antara 15 sampai 60 menit. Selanjutnya yaitu saluran tersumbat. Saat ejakulasi, sperma keluar dari testis menuju penis melalui saluran yang sangat halus. Jika saluran-saluran itu tersumbat, maka sperma tak bisa keluar. Umumnya, hal ini disebabkan trauma pada benturan, bisa juga karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin sehingga menyuburkan kehidupan virus atau bakteri. Yang terakhir yaitu kerusakan testis. Testis dapat rusak karena virus dan berbagai infeksi seperti gondongan, gonorrea, sifilis, dan sebagainya. Untuk diketahui, testis merupakan pabrik sperma. Dengan demikian, kesehatannya harus dijaga karena testis yang sehat akan menghasilkan sperma yang baik secara kualitas dan kuantitas. Testis ini sangat sensitif, mudah sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Jika testis terganggu, produk sperma bisa terganggu, mungkin saat berhubungan. Pria tetap mengeluarkan sperma hanya saja tanpa sel sperma azoospermia. Baiklah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan sperma atau analisis sperma. Pemeriksaan semen di laboratorium itu harus memperhatikan masa abstinensia, waktu pengeluaran semen, waktu pemeriksaan semen, wadah tidak mengandung bahan yang bersifat spermatisida. Pemeriksaan makroskopis meliputi volume, bau, pH, viskositas, dan warna. Pemeriksaan mikroskopis meliputi pemeriksaan jumlah sperma, total sperma, motilitas, dan morfologi. Uji biokimia dilakukan jika ada kelainan mikroskopik dan makroskopik. Uji imunologi untuk menguji kecurigaan adanya infeksi mikroba. Uji mikrobiologi dilakukan untuk menguji kecurigaan adanya infeksi mikroba pada semen dan harus terbebas dari kontaminasi. Adapun syarat sampel yang baik yaitu sebelum pemeriksaan, pasien diminta untuk tidak mengeluarkan sperma selama 3-7 hari. Yang kedua, sperma ditampung dalam wadah yang terbuat dari gelas atau plastik yang bermulut lebar, bersih, dan kering. Yang ketiga, wadah harus tertutup rapat untuk menjaga agar tidak tertumpah. Yang keempat,
pemeriksaan sperma harus segera dilakukan atau kurang dari 1 jam. Yang kelima, kondom tidak dianjurkan untuk menampung sperma karena zat-zat pada permukaan karet berpengaruh terhadap viabilitas dan pergerakan sperma. Yang keenam, spesimen diperoleh dengan cara masturbasi atau onani. Bila tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara rangsangan senggama terputus atau coitus interruptus, dan jangan ada yang tumpah. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu wadah atau pot cairan semen. Yang kedua, timer. Ketiga, pipet tetes. Keempat, gelas ukur. Kelima, kertas indikator. Dan yang keenam yaitu sampel semen. Dan cara kerja untuk pemeriksaan ini yaitu yang pertama, pasien diminta untuk melaksanakan abstinensia 3-5 hari. Yang kedua, penampung disarankan di bagian laboratorium dengan penampung gelas atau botol steril. Yang ketiga, jarak dengan laboratorium sedekat mungkin. Yang keempat, nama, waktu atau jam pengeluaran air mani dicatat serta segera diantar ke laboratorium. Kelima, ukur volume, pH, warna, bau, dan viskositasnya. Adapun nilai normal makroskopis yaitu volumenya 2-5 mili, pH-nya 7,2-7,8, warnanya putih ke kuning-kuningan, kekentalannya sangat kental atau kental, baunya khas. Untuk pencairannya 10-20 menit. Dengan catatan, mengukur volume dilakukan dengan menggunakan gelas ukur dan baru dapat dilakukan setelah sperma mencair. Volume sperma normal 2-5 mili. Volume yang kurang dari 1 mili atau lebih dari 6 mili dihubungkan dengan infertilitas. Warna sperma yang normal putih atau kekuning-kuningan. Ini merupakan gambar dari pemeriksaan makroskopis sperma. Selanjutnya ada pemeriksaan mikroskopis. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama wadah atau pot cairan semen, yang kedua kertas label, yang ketiga pipet tetes, yang keempat kaca objek, yang kelima alat pelindung, yang keenam sampel semen, yang ketujuh cat Gemsa. Adapun cara kerja yaitu semen diteteskan pada kaca objek dan dibuat apusan semen dan biarkan kering di udara. Yang kedua, fiksasi apusan dengan metanol selama 5 menit. Yang ketiga, warnai apusan dengan pewarnaan Gemsa selama 20 menit. Yang keempat, amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali dalam 100 spermatozoa. Adapun nilai normal spermatozoa, jika normal, kepalanya bernilai lebih dari 60% dan ekornya bernilai lebih dari 60% juga. Sedangkan jika abnormal, kepalanya kurang dari 40% dan untuk ekornya bernilai kurang dari 40% juga. Selanjutnya ada pemeriksaan hitung jumlah spermatozoa. Alat dan bahan yang digunakan wadah atau pot cairan semen, timer, pipet tetes, kaca objek, APD, sampel semen, kaca penutup. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, menghitung spermatozoa dengan menggunakan kamar hitung infrared Nauber dan teteskanlah air mani dengan pipet leukosit. Yang kedua, untuk mengencerkan dapat digunakan aquadestilasi, isilah pipet leukosit dengan air mani yang sudah mencair dengan aquades sampai garis bertanda 0,5 dan kemudian aquades sampai garis bertanda 11. Yang ketiga, hitunglah spermatozoa dalam kamar hitung infrared Nauber pada permukaan seluas 1
mm kuadrat, sampai jumlah yang dihitung dikalikan 200.000 untuk mendapatkan jumlah spermatozoa dalam 1 mili mani. Yang keempat, pemeriksaan jumlah spermatozoa perlu disarankan untuk dilakukan hitung ulang dan lain waktu karena kualitas air mani seseorang akan berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Ini merupakan gambar dari bilik hitung Improved Nauber. Adapun selanjutnya yaitu pemeriksaan motilitas spermatozoa. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, semen diteteskan pada kaca objek dan tutup dengan kaca penutup. Yang kedua, amati di bawah mikroskop berbesaran 40 dalam 10 lapang pandang. Yang ketiga, hitunglah jumlah rata-rata yang bergerak dan jumlah rata-rata yang tidak bergerak. Yang keempat, hitunglah persentase dari spermatozoa yang bergerak terhadap jumlah total yang bergerak. Adapun nilai normal dari uji motilitas ini, pergerakan aktif bernilai lebih dari 50%, pergerakan lemah kurang dari 30%, tak bergerak kurang dari 20%, dan jumlah sperma bernilai 60-150 juta. Selanjutnya ada pemeriksaan morfologi. Yang pertama, buatlah apusan air mani seperti membuat apusan darah tepi, biarkan mengering pada hawa udara. Kedua, kemudian lakukan fiksasi dengan metil alkohol atau metanol selama 5 menit. Ketiga, selanjutnya diwarnai dengan reagen Giemsa atau Reich atau lainnya. Keempat, periksalah morfologi spermatozoa dengan perbesaran 100 kali menggunakan minyak imersi atau kepala dan ekor spermatozoa. Ini merupakan gambar dari morfologi sperma yang dapat ditemui, baik itu normal maupun yang abnormal. Yang kelima, hitunglah persen kelainan atau abnormal bentuk kepala atau terlalu besar, ada juga yang terlalu kecil atau terlalu manjang, atau bentuk ekor, tidak ada ekor, ada 2 ekor, ekor amat pendek, dan sebagainya. Ini merupakan gambar dari morfologi sperma yang dapat ditemui. Selain bentuk normal, ada juga bentuk yang abnormal yang sering ditemui. Ini merupakan gambar dari kondisi normal dan abnormal pada sperma. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kami tentang cairan sperma dan juga tentang pemeriksaan cairan sperma. Kiranya yang kami sampaikan pada saat ini dapat diterima oleh teman-teman dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang udah nonton. Sekian yang dapat kami sampaikan dari video yang kami sajikan. Kiranya video yang kami sajikan bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya dan teman-teman saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dari yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan kami juga mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menonton video kami sampai selesai, dan jaga selalu kesehatan. Oh iya, buat teman-teman yang udah nonton video aku, jangan lupa di like dan komen ya. Dan yang paling penting, channel aku jangan lupa di subscribe. Terima kasih.